Hai. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang penadahan tanah, hukum agraria. Sebelum kami menjelaskan, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosaria Boruslahi dengan NIM B1A1240001. Perkenalkan, aku Renata Salva Felicia dengan NIM 027. Perkenalkan, nama saya Vindaria Sinambela dengan NIM B1A1240028. Perkenalkan, saya Ezra dengan NIM 045. Perkenalkan, saya Safira Harunisa dengan NIM 010. Perkenalkan, saya Syakira Putri Aruyana dengan NIM 012. Disimak baik-baik ya teman-teman. Bye! Nah, teman-teman, ini adalah contoh tanah warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Biasanya ini mengalami pengurangan luas atau bahkan sebagian lahan mereka hilang. Terus nanti apakah di wawancara tersebut ada ganti rugi? Kita simak baik-baik ya teman-teman. Kami dari kelas A di sini akan melaksanakan tugas hukum agraria tentang mewawancarai masyarakat dengan dampak dari jalan tol yang telah dibuat di daerah sini gitu ya. Namanya Pijuan. Di sini kami dengan Ibu Yanti. Oke, Ibu ya. Baik, jadi di sini kami ingin mewawancarai seputar dampak yang mungkin terkena dari kawasan Ibu sendiri, yang dimana kita udah tahu bahwa ada jalan tol di depan ini langsung kena mungkinnya dari kawasan Ibu. Jadi mungkin pertanyaan yang bisa Safira dulu kasih ke Ibunya, boleh? Menurut Ibu dengan pembangunan jalan tol ini apa dampak positif sama negatifnya Bu dari Ibu pribadi? Dampak positif dan negatif. Ya, kalau positifnya kayaknya Kak, ini untuk perekonomian ya, Kak, perekonomian keluarga sekitar sini kayaknya kan kayak usaha-usaha itu makin maju. Terus kalau untuk kayak negatifnya ini terlalu berisik, terus padat banget kendaraannya. Sedikit mengganggu ya Bu? Iya. Pribadi setuju atau tidak setuju awalnya dengan pembangunan tol ini? Setuju atau tidak setuju ya pada awalnya Bu? Awalnya sih kalau dibilang nggak setuju nggak ya Pak ya, cuman awalnya itu emang agak keberatan ya Kak ya. Nah karena apa, kayaknya kan kayak kita udah punya rumah terus tiba-tiba digusur gitu kan, kita mikir repot gitu kan, belum lagi ganti ruginya tuh takutnya nanti nggak sesuai atau apa gitu. Tapi setelah dari pihak kelurahan gitu kan disosialisasikan, alhamdulillah kayaknya warga sekitar sini setuju semua. Jadi kalau Ibu tahu itu kira-kira berapa meter yang kena dari tol dari kawasan Ibu? Atau Kalau berapa meternya Kak, itu tergantung ini masing-masing ya Kak ya. Kayaknya kalau misalnya dia kan soalnya pelebarannya itu kayaknya dia tuh dari jalan nasional tuh kayak ke belakangnya itu kayak 20 meter gitu Kak. Jadi kalau misalnya pelebaran itu katanya sih dari jalan nasional ke sananya 20 meter, 20 meter pelebarannya gitu. Jadi kan Bu, ini kan karena isi tanah Ibu udah kena. Terus bagaimana ganti ruginya dari pemerintah ke Ibu? Kalau ganti ruginya ya Kak ya, itu tuh Kak dari pihak BPN langsung Kak yang turun tangan ke, maksudnya ke ini survei lokasi untuk pengukuran dan sebagainya. Nanti misalnya kayak nominalnya itu dari BPN itu sesuai dengan mereka tuh punya kayak standar kayak KJPP gitu kan, tahun berapa yang dipakai gitu. Oke, lanjut ya guys. Nah Bu, satu lagi pertanyaan kami mengenai apakah pas pembangunan jalan tol ini pemerintah kan ada negosiasi sama Ibu bahwa kawasan Ibu mau dibuat diambillah sedikit dari berapa meter mungkin ya dari kawasan Ibu untuk membangun jalan tol. Apakah ada negosiasi terkait nominal yang diberi pemerintah ke Ibu dan Apakah mengajukan kembali gitu? gitu terkait negosiasi nominalnya lah Bu? Kalau ini soal nominal ya Kak ya, bukan negosiasi Kak, karena sudah ada standar, jadi kita nggak bisa tawar-menawar. Tidak misalnya kan ini kan dia tuh pakai misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu loh Kak. Misalnya kan yang nasional nih, ini kan yang
dari dia kan misalnya kan BPN cuma ini untuk menentukan berapa tuh kenanya gitu kan. Terus nanti dari pihak tol, dari HKI kebetulan disebutnya ya kalau di tol itu kan dari HKI itu langsung itu dia bentuknya tunai transfer gitu kan. Jadi memang enggak dicicil, memang langsung. Jadi kan misalnya hari itu udah cair silahkan ke Mandiri, kebetulan ke Mandiri kan Kak, langsung boleh diambil. Mungkin segitu dulu deh pertanyaan kami Bu. Kami terima kasih banget udah bantu kami, udah jawab pertanyaan kami. Makanya terima kasih banyak Bu, Ibu sangat membantu kami. Terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. makasih Bu. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat mobilitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam prosesnya, pemerintah seringkali harus memperoleh lahan yang berada di kawasan permukiman warga. Inilah yang kemudian memunculkan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang perlu dikelola dengan baik. Dalam diskusi kita hari ini, bahwa pemerintah itu menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk jalan tol dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Aturan ini menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan publik, namun tetap harus menjamin perlindungan bagi warga yang terdampak. Prinsip yang digunakan adalah kepastian, keadilan, dan keterbukaan. Pemerintah menegaskan bahwa proses pembelian lahan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pendapatan, konsultasi publik, hingga musyawarah penempatan ganti rugi. Warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka. Bentuk pemberian ganti rugi tidak terbatas pada uang tunai, tetapi dapat berupa tanah pengganti, relokasi rumah, atau bentuk yang lain disepakatin. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa proses ini sering menimbulkan ketegangan. Sebagian warga merasa nilai ganti rugi tidak sesuai dengan harga pasar atau tidak sebanding dengan nilai sentimental terhadap rumah tempat mereka tinggal. Dalam diskusi, pemerintah mencoba memberi pemahaman bahwa penilaian ganti rugi dilakukan oleh tim appraisal independen, bukan pemerintah sendiri, sehingga hasilnya lebih objektif. Pemerintah juga menekankan bahwa pembangunan jalan tol akan memberikan manfaat yang lebih jelas, yang lebih luas, termasuk akses ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Dan harus dipastikan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan transparan, akuntabel, dan humanis. Warga yang terdampak diharapkan dapat memahami tujuan jangka panjang oleh pemerintah dan mendapatkan hak mereka secara layak. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Jadi kesimpulannya adalah pengadaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol itu dilakukan berdasarkan aturan hukum yang menjamin kepentingan umum, namun tetap melindungi hak warga yang terdampak. Prosesnya juga harus transparan, adil, dan melalui musyawarah ataupun mufakat dengan ganti rugi yang dinilai oleh tim independen agar objektif. Meski sering muncul keberatan dari masyarakat, pemerintah itu berkomitmen memastikan bahwa pembangunan itu berjalan tanpa mengabaikan kesejahteraan warganya sendiri. Dan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas nasional.